Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Fernanda Lorenza, mahasiswa S1 Gizi, Fakultas Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu berjudul Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Makanan. Materi yang akan saya bahas yaitu pertama definisi, kedua tujuan, ketiga fungsi, dan keempat subsistem. Definisi. Secara umum, sarana dan prasarana penyelenggara makanan adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam penyelenggaraan makanan. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dari pengertian ini, bahwa sarana dan prasarana itu adalah alat yang digunakan sebagai penunjang kelancaran suatu proses kegiatan, baik secara peralatan utama maupun peralatan pembantu, yang berguna untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan adalah menyediakan makanan berkualitas secara kebutuhan gizi, biaya, aman, standar pelayanan, dan dapat diterima dan memenuhi kepuasan konsumen, guna mencapai proses penyembuhan dan mencapai status gizi optimal. Selanjutnya, fungsi. Fungsi sarana dan prasarana yaitu mencepatkan proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas baik barang dan jasa, hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin, lebih memudahkan atau sederhana dalam gerak para pengguna, ketepatan susunan stabilitas terjamin, menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari sarana dan prasarana ini adalah sebagai alat yang dapat mempercepat suatu pekerjaan secara memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi penggunanya. Selanjutnya, subsistem. Menurut Kemenkes 2013, agar sarana dan prasarana penyelenggara makanan dapat berjalan dengan optimal, maka ruangan peralatan dan perlengkapan perlu direncanakan dengan baik dan benar. Dalam merencanakan sarana fisik atau bangunan, maka diperlukan kesatuan pemikiran antara perencanaan dan pihak manajemen yang terkait. Adapun tempat yang dilakukan di ruang penyelenggara, maka terdiri dari tempat penerimaan bahan makanan, tempat atau ruang penyimpanan bahan makanan, tempat siapan bahan makanan, tempat pengolahan dan distribusi makanan, dan serta tempat pencucian dan penyimpanan alat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tempat penerimaan bahan makanan. Tempat atau ruangan ini digunakan untuk menerimakan bahan makanan dan mengecek kualitas secara kualitatif bahan makanan. Letak ruangan ini sebaiknya mudah dicapai kendaraan, dekat dengan ruangan penyimpanan serta persiapan bahan makanan. Luas ruangan ini tergantung dari jumlah bahan makanan yang akan kita terima. Selanjutnya, tempat atau ruangan penyimpanan bahan makanan. Ada dua jenis tempat penyimpanan bahan makanan, yaitu bahan makanan segar, yaitu di ruang pendingin, dan penyimpanan bahan makanan kering. Luas tempat pendingin atau gudang bahan makanan tergantung pada jumlah bahan yang akan disimpan, cara pembelian bahan, dan frekuensi pemesanan bahan. Selanjutnya, tempat persiapan bahan makanan. Tempat persiapan digunakan untuk mempersiapkan bahan makanan dan bumbu, meliputi kegiatan membersihkan, mencuci, mengupas, menumbuk, menggiling, memotong, mengiris, dan lain-lainnya. Sebelum bahan makanan dimasak, ruangan ini hendaknya dekat dengan ruang penyimpanan serta pemasakan. Ruangan harus cukup luas untuk menampung bahan, alat, pegawai, dan alat transportasi.
Lalu, tempat pengolahan dan distribusi makanan. Tempat pengolahan makanan ini biasanya dikelompokkan menurut kelompok makanan yang dimasak. Misal, makanan biasa dan makanan khusus. Kemudian, makanan biasa dibagi lagi menjadi kelompok, yaitu nasi, sayur, lauk pauk, dan makanan selingan seperti buah. Selanjutnya, tempat pencucian dan penyimpanan alat. Pencucian alat masakan hendaknya pada tempat khusus yang dilengkapi dengan sarana air panas. Alat-alat dapur besar dan kecil dibersihkan dan disimpan di ruang khusus, sehingga mudah dibagikan pengawas untuk inventarisasi alat. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dan saya paparkan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.